Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Hari ini saya ingin membahas sebuah produk yang sangat diperlukan untuk zaman now. Ya, ini adalah encoder dari KiloView E-Series. Ya, di E-Series ini sebenarnya ada 4 model. Model pertama adalah E1, E1S ya. E1S itu untuk SDI, E1 NDI. Jadi selain memang E-Series SDI, dia juga memiliki fitur NDI. Yang ketiga adalah E2. E2 itu portnya itu ada HDMI ya. Dan ada satu lagi terakhir E2 NDI. Jadi selain HDMI, dia juga ada fitur NDI-nya. Jadi ini adalah sebuah video encoder H264 yang digunakan untuk kita bisa melakukan live streaming ke 16 platform, di mana 16 itu terbagi 8 platform untuk yang mainnya. Mainnya itu kita bisa lakukan resolusi dengan Full HD ya. Dan yang kedua kita bisa 8 platform lagi untuk yang subnya. Subnya itu kita bisa di 720p, di resolusi 720 HD ya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan live sebentar lagi ya. Saya sudah siapkan tim untuk kita bisa live langsung ke Tokopedia Play ya, dan juga ke Shopee Live secara berbarengan ya. Nah, kita akan masuk ke settingannya dulu ya. Di sini saya akan kasih lihat dulu di mana dari sisi dashboardnya ya, kita harus masuk ke web browser dan kita panggil IP address-nya. Ya, di sini IP address-nya itu adalah 192.168.1.15 ya. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah bagian network-nya, di mana kita harus set network dulu ya, baru kita bisa tahu bagaimana cara settingannya. Jadi setelah kita masuk di network ini, kita bisa configure ya dengan mengubah menjadi manual, agar ke depan kita bisa dengan mudah mengetahui IP address-nya itu yang digunakan yang mana ya. Jadi ini saya sudah set sebagai 192.168.1.15. Jadi saya masuk ke web browsernya di sini, terus saya set untuk IP address yang saya mau. Oke, setelah itu kita masuk ke basic setting ya. Di sini kita bisa ganti password, ganti untuk update firmware, maintenance dan lain-lain ya. Untuk yang tab kedua di sini kita ada yang harus kita set sedikit ya untuk melakukan live ke Tokopedia maupun Shopee, dikarenakan penonton kita adalah orang-orang yang mobile menggunakan handphone ya. Jadi kita harus mengubah dari aspek rasio 16 banding 9 menjadi 9 banding 16 karena bentuknya vertikal ya. Nah, cara settingannya di sini saya sudah setting di bagian bawah. Ini kita harus mengubah menjadi 90 derajat, 90 degrees ya. Jadi kita punya inputnya kita adalah kamera yang sudah kita putar seperti ini. Ini saya menggunakan GoPro ya. GoPro-nya itu sudah saya putar 90 derajat. Jadi saya mengikuti settingannya itu, saya mengubah menjadi putaran 90 derajat di sini ya, sehingga saya bisa dapetin hasil vertikal. Oke. Selanjutnya yang harus kita perhatikan di sini adalah tab encoding dan stream ya, di mana kita masuk ke encoding dan stream setting ini ya. Kita akan melihat hasil ya. Kita bisa melihat hasil saya sekarang di dalam dashboardnya saya ya. Cuman ini bentuknya tuh JPEG motion ya. Jadi dia bukan video khusus karena akan memakan bandwidth kita. Jadi kita bisa ubah juga, misalnya kita pengennya lihat full video, bisa juga seperti itu. Kita bisa setting di setnya. Nah, sekarang kita ingin mengubah sedikit di sini ya. Ini yang tadi saya bilang ada 16 platform ya di sini ya, yang bisa kita tambahin. 8 untuk main ya, H264 mainstream dan H264 substream 8 ya. Jadi di sini saya sudah memasukkan settingan untuk saya bisa broadcast ke Tokopedia ya. Ini yang pertama. Dan satu lagi ke Shopee ya. Di sini saya menggunakan RTMP pushing ya, di mana
setiap kita ingin live ke Tokopedia atau Shopee, ya kita menggunakan desktop untuk live, dia akan memunculkan RTMP key-nya sama stream URL-nya. Ya, jadi kita tinggal combine dua itu, terus kita masukin di sini. Ya. Nah, setelah itu ada satu lagi yang ingin saya kasih lihat. Di sini ada text image time overlay. Ya, kalau kita lihat di sini kita bisa masukkan sebuah overlay gambar, ya. Jadi kondisinya itu adalah ketika live streaming atau input belum masuk ke dalam, maka yang akan tampil itu adalah gambar itu, ya. Jadi kita bisa masukkan sebuah gambar kayak coming soon, ya, atau misalnya tentang acara yang akan berlangsung nanti gitu ya. Jadi sebelum ada input, maka dia akan mengeluarkan image tersebut, ya. Oke, saya kira ini sudah cukup untuk settingannya, ya. Di sini juga sebenarnya ada yang lain, ada Kilolink server, voice intercom. Kita nggak membahas sampai sejauh itu, ya. Kita sekarang akan mencoba melakukan live streaming secara bersamaan ke Tokopedia Live Play, ya, dan juga Shopee Play, ya. Saya sudah siapkan tim di sana, ya, dan kita akan memulai streaming, ya. Oke, saya kira demikian video singkat mengenai KiloView Encoder E-Series ini. Ya, jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau pengen melihat langsung unitnya, bisa cek atau email ke kita di info@satuvisualindonesia, atau bisa cek WA kita di 0811 804 7717, ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah join, dan salam Satu Visual Indonesia.